Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pencerah Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tangisan Rasulullah yang menguncang Arasy. Namun sebelum lanjut, sukai video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seputar agama Islam, dan juga bagikan video ini agar menjadi sarana dakwah bagi kita semua. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada nama yang kehidupannya diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Dalam kisah para nabi dan rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi SAW. Ada satu kisah yang menggentarkan hati saat Rasulullah SAW yang mulia menangis hingga tangisannya menguncang Arasy, tempat singgasana Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan, ketika itu Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Beliau SAW mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah menirunya membaca, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuan, ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Nabi SAW. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang memintai dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu yang berpesan. Katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan,
jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya, kata orang Arab Badui itu. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan? Rasulullah bertanya kepadanya, jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar makfirahnya, jawab orang itu. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya, sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan alaihissalam menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga Arasy lupa dengan membaca tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.